warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salam hukumnya sunnah wajib, Pak. Berarti kalau waalaikumsalam, yang ada orang yang datang pasti akan kabur, gitu kan? Maka nggak wajib, kalau mayat nggak wajib jawab salam. Selagi kita masih punya ruh, ya punya nafas, sehat, gitu kan? Kita masih dengar, itu kita masih punya kewajiban untuk menjawab salam. Kecuali budak nggak dengar, nggak apa-apa, nggak jawab salam. Nah, mudah-mudahan kita semua disehatkan lahir batin kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala rasuli sayyidis sanadil azim bi qalbir rahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengisi ibadah Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita semua terus diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak salah hari ini hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Kalau tarawehnya semalam malam ke-20, nanti malam ke-21. Jadi sudah habis, ya, 10 hari kedua bulan Ramadan sudah habis malam. Kira-kira kita sudah dapat ampunan Allah atau belum? Kan pertama rahmat, kedua ampunan, ketiga itqu minan nar, diselamatkan kita, dibebaskan kita dari siksa api neraka. Yang 20 mungkin sudah kita jalankan, tinggal nih yang 10 ke depan. Kira-kira orang kuat atau enggak mengisi 10 hari ke depan di bulan Ramadan? Biasanya kalau sudah 10 hari ketiga bulan Ramadan ini orang sudah susah, sudah berat. Yang dipikirin bagaimana nanti untuk Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu kan sunnah. Ya, Idul Fitri sunnah, belum bikin kue, belum baju baru, apalagi tuh macam-macam, belum ngecat rumah, ya macam-macam tuh udah dipersiapkan dari sekarang. Sementara ketika nyambut Ramadan, kadang-kadang kita nggak peduli. Padahal yang akan kita sambut bulan mulia, yang kita di dalamnya puasa, kita punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini kadang-kadang kita nggak peduli. Mengisi bulan Ramadan, nyambut bulan Ramadan nggak peduli. Tapi ketika Idul Fitri yang katanya sunnah, gitu kan, sholatnya kan sunnah tuh. Kita kan kalau mau Ramadan, puasa Ramadan wajib. Seharusnya ketika menghadapi Ramadan beli baju itu seharusnya di awal Ramadan. Ya bukan nanti ketika Idul Fitri. Nah ini kadang-kadang kita salah memahami itu. Tapi walau bagaimanapun tetap kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kalau Idul Fitri laisa id liman labisa. Jadi Idul Fitri itu bukan mereka yang pakai baju baru, tapi walakinal id liman ta'atuhu tazid, yaitu bagi orang yang bertambah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Idul Fitri. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya, biar lebih kenal gitu kan. Ya, dari tadi orang pada ngeliatin ini Ustaz SMS apa gitu kan, maksudnya ya Allah ya Rabbana. Nama saya tadi sudah disebutkan, Muhammad Andri. Saya lahir di Bogor. Kalau orang tua saya sebenarnya bukan anak kiai, Pak, bukan anak ustaz, tapi saya anak pendekar. Ya, bapak saya guru silat. Ya, bapak saya guru silat perguruan Sinar Cimande. Ya, jadi ini anak pendekar. Anak pendekar jadi ustaz, daripada anak ustaz jadi pendekar, mendingan anak pendekar jadi ustaz. Ibaratnya begini, lebih baik mantan preman daripada jadi mantan ustaz, kan gitu. Nah ini sekarang tuh banyak mantan preman jadi ustaz. Ini ustaz kalau jadi preman kacau juga urusannya. Nah yang jelas walau bagaimanapun itu tadi, kalau saya bukan kebetulan, alhamdulillah dimasukkan ke pesantren. Itu kurang lebih sampai hari ini saya di pesantren baru sekitar 16 tahun, Pak. Di pesantren baru 16 tahun, tidak terasa memang. Ya tidak terasa 16 tahun. Waktu awal masuk pesantren sungguh luar biasa, perasaan kayak dibuang. Ya tapi alhamdulillah ternyata memang hanya perasaan saja, tapi nikmatnya baru sekarang.
Kan gitu, penyesalan itu di akhir biasanya. Dulu kalau kita nggak mau dimasuk, dulu kan waktu awal-awal mungkin nggak ada orang yang mau masuk pesantren, apalagi anak-anak sekarang. Padahal nanti terasanya itu nanti, nyesalnya nanti di akhir. Ya, maka dari itu ketika kita berprofesi apapun, kita gunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di depan ada foto saya, mirip nggak Pak ini? Ya kalau mirip ya alhamdulillah, kalau enggak maklumlah, beda-beda dikit ya. Kalau itu putihan, ini hitaman gitu kan, ya nggak apa-apa. Kalau melihat sekilas gambar saya, memang dulu saya pernah punya pengalaman menarik, pernah ditangkap polisi. Ya, pernah ditangkap polisi karena kata polisi saya mirip Ali Gufron. Ya, mirip Ali Gufron yang katanya teroris. Dulu sekarang udah tembak mati kan Ali Gufronnya, alhamdulillah. Saya 2 jam diinterogasi di Sukabumi. Ya, 2 jam diinterogasi di Sukabumi, hanya yang menyelamatkan saya itu 1. Maka saya tulis tuh moto hidup saya memulai dari titik di mana orang lain tinggalkan. Jadi yang membedakan antara Ali Gufron dengan saya itu tai lalat. Ali Gufron nggak punya tai lalat, saya punya tai lalat. Akhirnya kata polisi, oh iya emang beda. Akhirnya diselamatkan, bebas. Padahal saya nggak begini. Saya lepas, pakai kaos, jalan di Sukabumi pulang dari Cianjur. Ternyata itu diikutin sama polisi. Tapi nggak apa-apa, itu tuh kehati-hatian. Ya, belum lama saya ngisi juga di gedung Sampurna, itu diawasin sama polisi, dipesan sama panitia, Ustaz jangan pakai udang-udang, karena gedung Kuningannya itu baru meledak. Jadi kalau Ustaz nanti pakai udang-udang, sangkanya Ustaz teroris. Ya, saya bilang saya sengaja pakai udang-udang, tapi alhamdulillah karena memang bukan teroris, ya sudah, kita niatnya baik untuk dakwah, alhamdulillah Allah senantiasa selamatkan lahir dan batin. Nah, ini moto saya memulai dari titik di mana orang lain tinggalkan ini. Ini kita kalau mau nulis kan dari titik ya Pak ya. Kalau mau nulis sesuatu itu taruh pulpen pasti titik. Cahaya titik cahaya, terang titik terang, hidayah titik hidayah. Semuanya dimulai dari titik. Nah, makanya kalau saya kemana-mana itu nggak boleh ninggalin titik. Sebab kalau saya ninggalin titik, itu bukan saya lagi nanti. Kalau tai lalat saya dibuang, itu bukan saya lagi. Maka saya memulai dari titik di mana orang lain tinggalkan. Hal yang terkecil saya upayakan untuk saya lakukan. Yang terpenting adalah demi kebaikan. Baik jamaah semuanya, pada kesempatan kali ini bertepatan memang kita masih dalam suasana nuzulul Quran ya, nuzulul Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti ketika kita masuk bulan Ramadan dan kita memperingati peringatan nuzulul Quran, berarti di situ kita senantiasa ingat kembali bahwa kita punya kitab, satu kitab yang memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada kitab setelah Al-Quran, itu nggak ada. Jadi kalau kemarin rame-rame itu orang ribut dengan kitab Tadhkirah, ya, dengan kitab Tadhkirah yang dimiliki oleh golongan Ahmadiyah, yang mana memang itu aliran sesat dan menyesatkan, itu kitab bukan Al-Quran, dan itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah menurunkan kitab itu cuma 4: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan sekarang yang masih asli, yang terjaga keasliannya hanya Al-Quran. Berarti dengan peringatan nuzulul Quran ini kita harus banyak bersentuhan dengan Al-Quran. Ini saya mau tanya, sekarang udah ada yang khatam Al-Quran belum ini di sini? Udah ada yang khatam Al-Quran belum? Kalau saja setiap kali habis sholat ya, ba'da sholat kita 1 juz, kita khatam, kita baca aja 1 juz, berarti dalam sehari kan 5 juz. Sekarang sudah 20 hari, kalau sehari 20 juz, sehari 5 juz, berarti kita sudah berapa kali khatam nih sekarang? Minimal 3 kali khatam. Cuman lagi-lagi kapan waktunya kita baca Quran ini? Bukan kapan waktunya, kadang-kadang kita malas untuk menyempatkan diri membaca Al-Quran. Banyak waktu luang, kadang-kadang disalah manfaatkan. Ini mentang-mentang katanya tidurnya di bulan Ramadan itu ibadah, akhirnya ketika waktu luang, saya mau ibadah aja. Ini seringkali begitu, nggak boleh nyender sedikit tidur, nyender sedikit tidur. Memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi yang bagaimana dulu kualitas tidurnya. Jangan sampai ada waktu kesempatan untuk berbuat baik kita malah tidur, ada waktu untuk baca Quran kita malah tidur.
Nah ini yang harus kita perbaiki. Nabi Muhammad SAW itu sedikit tidur, Pak. Kita kan bedanya sama Nabi itu sedikit. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita mah sedikit tidur. Nabi Muhammad sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Ini bedanya kita sama Nabi sedikit. Kalau Nabi berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita berhenti makan, kalau sudah habis makanannya baru berhenti. Bahkan kadang-kadang sudah habis aja kita masih nyari tuh, masih kurang nyari terus. Ya Allah, ya Rabbana. Ini kebiasaan kita nih, kita lakukan. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah langsung yang berbicara. Kehebatan Al-Quran luar biasa. Seluruh dunia ketika suruh baca Al-Quran, ini pasti bisa. Ya, orang Amerika orang Australia, orang Inggris, mau orang mana aja, negara mana saja, ketika dia Muslim suruh baca Quran itu bisa. Sama bacaannya. Kalau Al-Fatihah ya Alhamdulillahirabbil alamin, sama. Tapi kalau misalnya kitab-kitab yang lain bisa dibaca nggak sama yang lainnya? Orang Arab belum tentu bisa baca Injil yang berbahasa Indonesia. Orang Amerika belum tentu bisa baca Injil yang berbahasa Indonesia. Begitupun orang Indonesia belum tentu bisa baca Injil yang berbahasa Inggris. Seperti itu. Tapi Al-Quran sungguh luar biasa. Kehebatan Al-Quran itu bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan sampai-sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang tuh membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran untuk jadi rujukan hidupnya. Ya sebenarnya mereka sendiri yakin dengan Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, hanya masih gengsinya masih tinggi. Nah kita yang sudah jelas-jelas memang kitab kita ini Al-Quran, jangan sampai kita lepaskan. Yang kita kembali hidup kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kau pegang dua perkara tersebut, maka akan selamat selama-lamanya. Ya, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, satu, kitabullah wa sunnati rasulih. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang akan senantiasa menyelamatkan kita. Jadi kita harus kembali kepada Quran. Ini dengan Ramadan kita diingatkan, ya kita sering bersentuhan dengan Al-Quran. Ya Alhamdulillah. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan belum tentu kita bersentuhan dengan Al-Quran. Kadang-kadang orang lebih malas kok baca Al-Quran itu lebih malas. Kadang-kadang kita gengsi kan bawa Al-Quran. Ya bawa Al-Quran gengsi, dibungkus pakai koran tuh Al-Quran. Ya mau kemana dibungkus pakai koran. Akhirnya dimasukin ke tas paling pojok paling bawah lagi. Nah ini seharusnya kita bangga punya kitab yang memang ini adalah dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna nuzulul Quran, ya makna nuzulul Quran. Maka insya Allah kalau kita senantiasa kembalikan hidup ini kepada Al-Quran, kita akan selamat dunia akhirat. Dan di Al-Quran itu diatur segala-galanya. Dari mulai masuk WC sampai masuk istana itu ada di Al-Quran. Tinggal kita mau baca atau enggak tuh Al-Quran. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Jadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini pegangan kita hidup adalah Al-Quran. Ini kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita menambah cinta kepada Al-Quran. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Tidak hanya beli Al-Quran, tidak hanya punya Al-Quran, tapi kita juga punya kewajiban. Di antaranya membaca Al-Quran. Itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian mengikuti apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu diikuti. Ya. Kemudian setelah itu, ya kalau kita mampu untuk menghafal, kita hafalkan Al-Quran. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak kan ada lah sedikit-sedikit. Al-Quran kan paling mudah untuk dihafal. Dan Al-Quran itu nggak bisa kita buat ayatnya, kita misalkan mentang-mentang kita pengarang, ya pembuat syair, kita buat Al-Quran dengan gaya kita, bahasanya sama. Misalkan ada surat Al-Fil kan, surat Al-Fil kan sudah jelas-jelas itu mah dari Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ada penyair yang mengganti surat Al-Fil. Dia menjelaskan tentang gajah dalam surat itu. Misalkan ini juga nggak pas, nggak pantas lagi. Misalkan Al-Fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Gajah
artinya tuh hidungnya panjang, badannya besar. Nah ini kan salah. Sementara surat Al-Fil pengertiannya bukan ke sana. Ya, Al-Fil itu pengertiannya bukan ke sana. Nah ini yang harus kita yakini bahwa Al-Quran memang kitab asli dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa menyamai kata-kata dalam Al-Quran. Walaupun jin dan manusia dikumpulkan semuanya untuk membuat satu ayat dari Al-Quran, nggak akan ada yang sanggup. Ya, yang penting kita sekarang punya kewajiban. Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Cuman kalau mau beli Al-Quran juga hati-hati Pak, Ibu sekalian. Sekarang itu banyak Al-Quran palsu yang memasukkan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Agar orang-orang Islam itu melenceng, ya, membelok dari Al-Quran yang memang benar Al-Quran itu adanya. Kan sekarang banyak berita-beritanya sudah ada lah. Kita sudah pernah dapat SMS dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan kita selamat ya dari Al-Quran palsu tersebut, sehingga tetap Al-Quran tetap terjaga keutuhannya. Ya, sebab Al-Quran itu yang menjaga itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini juga sekalian saya akan menyampaikan 4 hal yang akan mencelakakan diri kita. Ini kalau tentunya kalau berdoa itu inginnya selamat, ya ingin selamat dunia akhirat. Kalau ditanya semuanya ingin nggak masuk surga? Hah? Yang belakang mau nggak masuk surga? Saya kasih tahu nanti surga itu akan ada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kira-kira nih kita ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga atau bukan? Kan gitu. Kata Rasulullah, sebelum kita masuk 4 hal yang celaka, kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ini kan kita pengen masuk surga nih. Sekarang surga itu rindu terhadap 4 orang. Siapa di antaranya? Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kita termasuk apa enggak? Hah? Kalau gemar baca Quran seharusnya sekarang udah 3 kali hatam kita. Ya, 3 kali hatam nih. Nah sekarang kalau kita enggak termasuk itu, yang kedua ini termasuk atau enggak? Wahafizil lisan, kata Rasul, menjaga lisan. Jadi orang yang dirindukan surga, dia menjaga lisannya. Selama Ramadan kita jaga nggak lisan kita? Pernah nggak kita ngeledekin teman kita? Nah, berarti belum termasuk tuh orang yang dirindukan surga. Bikin lagi. Mungkin yang ketiga kali nih. Mungkin yang ketiga, wamut imil ji'an, memberi makan terhadap orang yang lapar. Ada orang berbuka puasa, dia belum buka, kita ajakin untuk takjil, kita ajakin. Pernah begitu? Kalau belum berarti nggak termasuk golongan yang dirindukan surga. Jadi yang mana ini? Nah mudah-mudahan mungkin yang keempat kali kita masuk nih. Yang keempat, mudah-mudahan ini yang keempat kita masuk nih. Orang yang dirindukan surga. Ini kita pengen masuk surga doang kan sih. Tapi amalan-amalan kita jauh dari surga. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah selamatkan aku. Ya, bahagiakan aku dunia akhirat. Ya, dunia akhirat, dan selamatkan aku dari siksa api neraka. Kita doanya begitu. Tapi ketika disebutkan ini loh ciri-ciri orang yang dirindukan surga, kita nggak ada. Jadi masuk kemana kita? Masuk angin. Nabi Adam salahnya kan satu ketika di surga itu, diusir oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita banyak dosa, masuk surga apa enggak? Ya Allah, ya Rabb. Ya mudah-mudahan yang keempat nih ada nih. Washoimina Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah ciri orang yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Ada kan satu tuh. Untung ada yang nomor 4. Coba kalau nggak ada yang nomor 4 itu, kayaknya kita jauh ya orang dirindukan surga. Ya Allah, ya Rabb. Tapi mudah-mudahan lah kita mah tawil Quran, baca Quran juga termasuk, jaga lisan juga termasuk, kemudian memberi makan juga termasuk. Ngomong-ngomong memberi makan, itu kan kalau kita berdiri, maaf ini saya boleh berdiri. Kalau kita berdiri, jadi yang nahan kita berdiri itu apa Pak? Kaki cuma telapaknya doang kan ya. Telapak kaki kita yang nahan. Itu kalau dihitung persentase telapak kaki dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu cuma 2,5%. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, ada hak orang lain 2,5%. Banyak apa enggak?
Kalau kita punya uang 100.000, 2,5%-nya berapa? 2.500. Ngeluarin uang 2.500 banyak atau sedikit? Kalau ada keropak lewat yang dimasukin 1.000 apa 2.500? Tuh kan? Nggak boleh bohong, ini Ramadan. Nggak boleh bohong. Kadang-kadang kalau ada keropak lewat, kita masukin uang 1.000, itu pakai 2 tangan, ditutupin. Supaya apa? Nggak kelihatan sama samping kiri kanannya. Mulai aja naik dikit 20.000, itu pakai 1 tangan. Biar kelihatan. Mulai itu naik lagi 100.000. Ini susah banget masukinnya. Kita mah kadang begitu, riak ujung-ujungnya. Pejabat yang mau jadi anggota dewan semuanya berdiri ketika kampanye. Kalau dia mau jadi anggota dewan, mau jadi RT, dia berdiri ketika kampanye. Demi rakyat, untuk rakyat, berdiri semuanya, ingat rakyat. Udah duduk aja, ingat gak sama 2 kaki, telapak kaki, lagi duduk gini, yang nahan mana? Di pantat ada apa? Ada apa? Ada dompet. Jadi yang diingat demi dompet, untuk dompet kalau udah duduk. Makanya kalau pejabat itu udah duduk, lupa dia sama rakyatnya. Janji tinggal janji. Nah ini yang seringkali terjadi. Nah, maka kalau kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita masih ingin dirindukan oleh surga, berarti kita harus mut'imil ji'an. Kita memberi makan terhadap orang yang lapar. Ini kan banyak anak yatim, gitu kan, janda-janda tua, jangan janda-janda muda. Ini kadang-kadang yang dikejar janda-janda muda, janda tua nggak dikejar. Ya Allah. Makanya kalau yang perempuan nih, yang ibu-ibu, ya ini paling sekarang tuh lagi sebel sama hakim. Sebelnya bukan apa-apa, kenapa bukan sama saya, katanya gitu. Ya, kenapa harus sama orang lain? Kalau sama dirinya mungkin nggak akan pada nyesel, nggak akan pada marah. Nah ini. Jadi itu tadi yang akan dirindukan oleh surga. Yang 4 hal, 4 orang yang dirindukan oleh surga. Mut'imil ji'an yang ketiga, yang keempatnya wasoimina Ramadan. Ini kita sekarang sedang saum Ramadan. Alhamdulillah kita masih dirindukan surga ya Pak ya. Alhamdulillah insya Allah. Baik, kembali kita akan membahas tentang 4 hal yang celaka. 4 hal yang akan mencelakakan kita apa? Di antaranya yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, arba'un minas taqwa. 4 hal yang akan mencelakakan. Yang 4 hal yang akan mencelakakan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang akan mencelakakan diri kita itu adalah jumudul ain. Jumudul ain. Jumudul ain itu keras mata. Keras mata itu artinya apa? Matanya enggak pernah bisa menangis karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jadi banyak sekarang orang yang berbuat dosa, tapi dia enggak ingat dengan dosa, sehingga dia enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak menangis dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini enggak sedikit. Terbukti ketika seorang ketahuan korupsi, itu enggak ada yang nangis satupun. Terbukti ketika artis yang berbuat maksiat sampai ditonton oleh ribuan jutaan masyarakat, itu enggak menangis satupun. Siapa tuh? Siapa? Artis ya apa kemarin? Yang rame itu, yang rame. Ariel sama siapa? Ini malu-malu nih udah pada nonton juga. Ya Allah. Ya, Ariel sama? Oh, berarti udah nonton semua ini. Ya. Aduh, ya Allah ya Allah. Ingat Bapak jamaah sekalian, kalau kita melihat aib orang lain, itu dalam Al-Quran itu disebutkan, ketika kita melihat aib orang lain, itu berarti sama kita makan daging saudara kita sendiri. Jadi sumanto semuanya. Ya, jadi sumanto semuanya. Ini kan bahaya. Makanya ketika orang lain punya aib, jangan pernah kita membuka aib orang lain. Tutupi aib orang lain. Seandainya Allah membuka aib kita, mungkin kita lebih hina dari itu. Kita makan senang malah nyari-nyari siapa yang punya, siapa yang punya. Iya. Ya Allah, ya Allah. Itu orang kalau sudah nggak pernah menangis dengan dosa-dosanya, ini orang udah terlalu, maka akan celaka hidupnya. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat. Di dunia saja sudah celaka, apalagi nanti di akhirat. Ini pertanggungjawaban kita hidup itu tidak hanya dunia, tapi akhirat. Jadi kadang-kadang kita makan masih santai. Saya makan masih muda.
umur saya masih panjang. Sekarang saya mau tanya, tahu pohon kelapa? Pohon kelapa yang jatuh duluan, daunnya yang tua apa yang muda? Daunnya yang tua atau yang muda yang jatuh duluan? Yang tua. Besok Idul Fitri ada nggak orang yang bikin ketupat pakai daun kelapa tua? Pakai daun kelapa apa? Pakai daun kelapa muda. Berarti yang jatuh duluan yang muda. Maka yang muda siap-siap mati duluan. Kalau kelapa yang jatuh yang tua yang muda? Yang tua. Tapi ada nggak sekarang kan bulan Ramadan tuh? Sepanjang jalan ada nggak orang jualan es kelapa tua? Semuanya kelapa muda. Yang muda siap-siap mati duluan. Ya Allah. Kalau anak muda nggak mau belajar, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, siap-siap tuh. Ya, kan sering disampaikan tuh meninggal kan nggak berdasarkan abjad. Hari ini A duluan yang meninggal. Saya rugi kalau A duluan. Ya, presiden mati nggak? Mati. Menteri mati. Anggota dewan mati semuanya. Ustaz yang belakang kena Ustaz mati. Ini doain Ustaz. Mau Ustaz duluan atau jamaah duluan yang meninggal? Sedih Tuhan. Mudah-mudahan saja. Ya Allah, ya Allah. Nih saya kasih tahu kalau Ustaz meninggal duluan, nanti siapa yang nyolatin? Ustaznya udah meninggal duluan nih. Nanti bingung nih. Ini Ustaz mana udah meninggal duluan? Udah saya sholat sendiri, mandi sendiri, kubur sendiri gitu kan. Ini bahaya, jangan suka doain orang meninggal. Ya Allah. Saya juga masih pengen hidup ini. Ya jadi meninggal nggak berurutan abjad, saya rugi. Nama saya Andri jadi A duluan. Nah, jadi sama. Alhamdulillah masih ada yang sama. Ya Allah. Ya. Ini urusan meninggal itu nggak ada yang tahu kita. Ada yang mudik nggak besok lebaran? Banyak mudik rata-rata ya. Udah siap-siap belum dari sekarang? Hah? Emang yakin sampai? Saya tanya lagi. Saya bukan doain, saya tanya. Yakin nggak sampai ketika mudik? Insya Allah udah siap-siap dari sekarang. Kalau besok meninggal apa yang udah disiapin sekarang? Ayo, kan pulang kampung juga tuh, pulang kampung ke akhirat. Udah siap belum? Nah, puasa juga bulan mentong, tarawehnya juga mau semau-mau gitu kan. Hari pertama doang rajin ke masjid. Waktu hari pertama masjid di mana-mana tuh penuh. Sampai pasang tenda, gelar karpet, macam-macam tuh. Karena samping kiri kanan tetangga itu, nggak enak saya kalau nggak sholat hari pertama Ramadan gitu loh. Nggak enak. Itu perasaan gak enak. Pas hari kedua, ngeliat tetangga nggak sholat, dia juga nggak sholat, ikut-ikutan nggak sholat. Terus lagi banyak, udah sekarang coba lihat di masjid tinggal berapa orang, ya ada kemajuan sapnya. Makanya nih Ramadan ini 10 hari terakhir kan tadi saya bilang ini pembebasan diri kita dari siksa api neraka. Kan mau terbebas dari siksa api neraka, isi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini zakat juga enggak. Zakat mal yang punya harta kan zakat mal enggak kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang pelit tuh. Yang ada bukan zakat mal. Zakat apa? Zakat mal. Orang pergi ke mall semuanya, nyiapin baju apa, nggak tahu juga besok meninggal nggak jadi baju dipakai. Nih kita harus nantiasa coba sadar bahwa setiap kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka ketika kita punya dosa, coba teteskan air mata kita, bertobat kepada Allah, jangan sampai diulangi lagi. Itu satu. Maka kalau kita bisa meneteskan air mata ketika kita berdosa dan bertobat kepada Allah, itu akan menyelamatkan diri kita. Bukan celaka tapi selamat. Tapi kalau keras mata, nggak pernah nangis dengan dosa-dosa kita, maka kita akan termasuk orang yang celaka. 2. Qaswatul qalbi. Orang yang akan celaka itu kalau hatinya keras. Kalau batu keras masih bisa bolong, air teteskan terus menerus, nggak berhenti, itu bisa bolong. Tapi kalau keras hati, susah. Mau nasihat dari Al-Quran kek, mau nasihat dari hadis kek, mau guru sama muridnya kek, orang tua sama anaknya, itu susah untuk dinasihati. Ini kalau orang sudah keras hati, artinya buta hati. Kan lebih baik buta mata apa buta hati? Memelek. Artinya kalau ada orang yang buta mata, itu masih jauh lebih baik daripada orang melek tapi hatinya buta.
Orang yang buta mata masih bisa ngapalin Al-Quran. Bahkan tidak sedikit orang yang buta itu, mereka hebat-hebat kok. Mereka masih bisa ngapalin Quran. Bahkan ketika melantunkan ayat suci Al-Quran masih pada bagus-bagus. Kita mah udah melek, sehat, baca Quran juga belum bisa. Kalau sekarang kalau ada Al-Quran kita satu sekali pada mundur semua. Maju, enggak maju. Dorong-dorongan kalau baca Quran. Ya Allah, ya Rabb. Kita mata melek, hati kadang-kadang buta. Na'udzubillah. Jangan sampai buta. Jadi orang beriman itu senang dengan nasihat. Ya, senang dengan nasihat. Ini orang beriman. Hanya kadang-kadang kan kalau kita mau ngingetin atasan kita kan takut ya. Berani nggak ngingetin pimpinan? Orang anak berani nggak ngingetin orang tua? Ketika anak ngingetin orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua? Pasti dimaki-maki itu anak. Kalau ada karyawan yang ngingetin pimpinan, itu yang ada besok yakin nggak akan kerja lagi. Yakin nggak akan kerja lagi. Kalau orang beriman sebenarnya harus mau dengan nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kan dalam surat Al-Asr tuh, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi orang beriman itu, manusia itu dalam kerugian kecuali dia yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita tidak keras hati kita. Ya, sehingga kalau lagi begini nih, kalau saya ada kata-kata yang memang cocok sama diri kita nih yang ada di sini, itu kan gue banget, susah dinasehati, nggak pernah nangis. Jadi itu bukan singgungan. Kalau agama itu bukan singgungan. Ya, agama bukan singgungan. Agama itu adalah nasihat. Maka orang yang punya agama, yang beragama, khususnya beragama Islam, itu hidup dengan nasihat. Nah, mumpung ada nasihat, kita coba jadikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka di sini tadi saya baca ada kata-kata amal terbaik, hasil excellent. Artinya apa? Amal itu bukan amalan yang banyak, tapi amal yang terbaik yang harus kita lakukan. Kalau amalan banyak kerjaan kita, tapi amal yang terbaik pernah nggak kita lakukan dalam hidup ini? Maka orang yang mampu melakukan amalan terbaik, gitu ya, amalan hasanah, ahsanu amalan, itu hanya orang-orang yang mau menerima nasihat dan dinasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga hatinya dia lunak, hatinya dia lembut. Nah ini, mudah-mudahan kita memiliki hati yang lembut, bukan hati yang keras. Amin ya rabbal alamin. 3, yang menyebabkan kita celaka ini adalah al-hirsu. Al-hirsu itu serakah. Kalau serakah itu persis kayak binatang apa yang serakah tuh? Kayak monyet ya. Makanan di tangan kanan ada, tangan kiri ada, di kaki kanan ada, kaki kiri ada, di mulut juga ada. Persis kayak monyet orang serakah. Bahkan ada sebuah kisah ketika ada seorang anak muda yang disuruh sama orang yang sedang bangun rumah di tingkat 2, kebetulan sudah beres tuh bangunannya. Di sana ada bata, disuruh turunin. Hei anak muda, sini tolong turunkan tuh bata. Tolong ajak kawan-kawanmu. Nih saya kasih uang 1 juta, turunin bata. Kata anak muda itu, daripada ngajakin teman-temannya, kalau berempat cuma kebagian 250.000 rugi, mendingan sendiri. Saya bisa kok nurunin bata sendiri. Dia ambil gentong, dia ambil tali, dia ambil katrol. Taruh gentong di atas, pasang katrol, turunkan tali ke bawah, diikat di bawah. Naik lagi ke atas, itu bata yang di atas dimasukin ke gentong. Setelah penuh, dia turun lagi ke bawah. Dia ikat itu tali ke tangannya untuk menurunkan bata. Ketika ditarik, bata turun, nggak sadar. Bata yang isinya, gentong yang isinya bata itu lebih berat daripada badannya. Dia udah ikat kencang di tangannya. Akhirnya dia ketarik, patah, tangannya patah. Bata yang digentong turun ke bawah, dia keangkat ke atas, nyangkut di katrol. Pas nyangkut di katrol, tangannya kejepit katrol, berdarah. Gentong di bawah, berantakan bata, tumpah. Sekarang gentong kosong, badannya lebih berat daripada gentong, turun lagi ke bawah, berdarah. Kakinya patah. Udah gitu dia terkapar, nggak sadar. Tali yang ada di tangannya lepas.
Gempa dari atas jatuh. Itu orang serakah tuh gitu. Jadi celaka. Ya, itu orang serakah tuh gitu. Nah, ini hati-hati makanya. Jangan sampai kita serakah. Kayak monyet tadi. Kalau mau buka puasa jangan serakah, Pak. Ini kayak serakah. Kalau mau buka puasa jangan serakah. Ada kolak dimakan, es buah dimakan, jus dimakan, ada jeruk dimakan, korma dimakan, apa aja dimakan. Ya Allah, itu tarawih nanti bingung berangkatnya. Tarawih nggak bakal tarawih itu berat. Udah gitu hujan lagi gerimis. Pas hujan gerimis doa, ya Allah hujannya gedein apa? Biar nggak ke masjid gitu kan. Pas giliran ada hiburan, hujan besar, hujan lebat, doanya dibalik, ya Allah redakan hujan gitu. Itu kalau untuk maksiat begitu, tapi kalau untuk ngaji kadang-kadang begitu. Nah ini hati-hati kita. Jangan sampai kita jadi orang yang serakah. Ini bahaya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada. Ya, ini maaf, yang belum nikah, yang perempuan, jangan mencari laki-laki. Kadang-kadang kalau perempuan sekarang begini, mau nggak kamu nikah sama saya? Tapi kamu harus menerima apa adanya. Ini nggak mau, Pak. Perempuan sekarang, saya mau nikah sama kamu, tapi kalau kamu ada apanya, ya ada apanya. Kalau apa adanya nggak mau, tapi kalau ada apanya, itu baru mau. Ini serakah, berarti perempuan serakah. Ini nggak boleh begitu ya. Yang belum nikah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi harus siap menerima apa adanya, bukan ada apanya. Apalagi nikah sama ustadz, gak ada yang mau tuh. Saya pernah diguyonin, ada kawan gitu kan, mau nggak kamu nikah sama siapa? Sama ustadz. Nggak mau, ntar diceramahin terus. Nggak mau diceramahin terus. Ya Allah, ya udah takut malah diceramahin gitu kan. Mau nggak nikah sama ustadz? Nggak mau, ntar makannya Senin Kemis lagi. Kita suruh puasa Senin Kemis. Kalau mau makan nungguin berkat. Mau makan nungguin berkat. Ini kalau nikah sama ustadz rugi ya, makan mungkin berkah. Mending kalau ada panggilan ceramah, kalau nggak ada, nggak makan kan. Nah ini kadang-kadang susah kan kondisi sekarang tuh begitu. Kalau orang yang serakah, yang pikiran dunia, ini repot. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, kalau kambing ditanya, hei kambing, apakah engkau bersyukur kepada Allah? Apa jawab kambing? Ada sih. Maaf ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kambing ditanya, kata kambing, aku bersyukur kepada Allah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Lihat ketika Idul Kurban, aku dijadikan ibadah oleh manusia. Ladang ibadah, sarana ibadah, aku dijadikan hewan kurban oleh manusia. Lihat ketika akekah, aku jadi sarana ibadah, dipotong untuk hewan akekah. Makanya aku bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan monyet. Monyet nggak bisa dipakai akekah. Monyet nggak bisa dipakai kurban. Tapi kata monyet, oke, walaupun aku tidak bisa dipakai kurban, tidak bisa dipakai akekah, tapi perlu tahu, aku juga masih bisa bantu manusia untuk cari nafkah. Aku dijadikan topeng monyet oleh manusia. Benar kan? Jadi topeng monyet? Nggak ada topeng kambing, Pak. Ya, nggak ada topeng kambing. Maka monyet pun bersyukur kepada Allah. Kata monyet apa? Dibandingkan dengan kelelawar. Tahu kan kelelawar? Kenapa emang kelelawar monyet? Lihat tuh kalau tidur kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kelelawar kalau mandi pakai air kencingnya sendiri. Percaya nggak? Pernah ngeliat kelelawar mandi pakai air kencingnya sendiri? Kalau nggak percaya, nanti selesai ngaji ini pulang ke rumah, gelar kasur, kaki di atas, kepala di bawah, ngomong. Nah kan nanti badan basah sama air kencing. Itu kelelawar persis seperti itu. Tapi kelelawar tetap bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan cacing, kata kelelawar. Emang cacing kenapa? Cacing jalan pakai perutnya. Rumah cacing sempit dan cacing cuma makan makanan yang ada di dalam tanah. Tapi kata cacing, saya juga masih bisa bantu manusia. Saya jadikan obat oleh manusia untuk obat penyakit tipes. Walaupun manusia jijik sebenarnya sama saya, kata cacing. Kan kalau ada orang tipes tuh, ada orang tipes obatnya cacing. Tapi kalau cacing hidup dikasihkan nggak mau makan. Tapi cacing bersyukur, walaupun dia jalan pakai perutnya, rumahnya sempit, kemudian makannya cuma ada dalam tanah saja, dia tetap bersyukur. Kata cacing apa? Dibandingkan dengan manusia. Kenapa emang manusia? Manusia banyak nikmat, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sadar
manusia tidak sadar, lambat laun manusia akan diwafatkan oleh Allah dan manusia itu akan masuk ke dalam tanah dan itu akan jadi santapanku, kata cacing. Tuh, kita akan jadi santapan cacing. Maka cacing mau bersyukur dibandingkan manusia yang gak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya babi, hei babi, apakah engkau bersyukur? Ya, aku bersyukur, memang aku diharamkan oleh Allah, tapi aku jauh lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang gak pernah mau sholat, gak pernah mau puasa, gak pernah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang gak pernah ibadah, gak pernah mau puasa, ini harga dirinya lebih rendah dari binatang. Na'udzubillah. Jadi bapak kalau punya istri gak pernah sholat, itu sama seperti apa? Istri nggak pernah sholat sama seperti babi. Ibu kalau suami nggak pernah sholat sama seperti. Jadi kalau ibu tidur sama siapa? Tuh. Ya, maka kalau punya suami, punya istri, ajak untuk sholat agar keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan hikmah cerita tadi itu bisa menggugah kita, memotivasi kita untuk mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang serakah. Terakhir, yang keempat, ini sampai jam berapa ini? Sampai 1:30. Nanti kan ada tanya jawab, tenang aja ya. Mudah-mudahan jangan susah-susah nanti kalau nanya ya. Susah-susah. 4, yang akan mencelakakan kita adalah tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan, biasanya manusia itu yang dipikirin apa? Dunia apa akhirat? Dunia. Orang yang berpikir dunia, ini akan celaka, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita punya anak itu selalu dibekelin dunia, terus aja anak dicecer biar cari dunia, itu nanti anak akan celaka. Yang lebih parah lagi, orang tua sudah tua, dia bilang sama anaknya, nah, kamu nih nggak tahu bapak ini sekarang sudah tua, kamu belum kerja, mau kerja di mana? Mau cari duit di mana? Mau makan apa nanti kamu nak? Ayahmu meninggal, ibumu meninggal, kamu mau makan apa? Sementara kamu sekarang belum apa-apa, belum punya mobil, belum punya rumah. Ini anakmu dijelin dunia begini terus. Nanti kalau orang tuanya meninggal, yakin anaknya akan berebut warisan. Anaknya akan berebut warisan. Tapi kalau anak dibekali agama, ini insya Allah ketika orang tuanya meninggal, maka anak kita yang doain, anak kita yang nyolatin. Ini sekarang banyak anak orang tuanya meninggal nangis, cuman bahagia nangisnya. Alhamdulillah warisan banyak, ya warisan banyak. Ini banyak sekarang anak-anak begitu. Ini makanya kita harus hati-hati. Sekarang kita yang sekarang ini alhamdulillah, untung Ramadannya. Tapi saya dengar di luar bulan Ramadan juga ada pengajiannya, Ustaz. Alhamdulillah. Memang harus kita itu ngaji. Jadi supaya kita itu ada apa namanya? Ada nasihat lah ya. Jadi supaya kita bisa batasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang di luar agama, gitu kan? Ini kan kalau nggak ada ngaji begini, kita kadang-kadang tenang-tenang aja hidup, nggak ingat dengan akhirat. Ini kan dalam rangka ngaji itu mengingatkan kita bahwa kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bekali sesuatu itu terus dengan dunia. Tulul amal, panjang angan-angan. Ada sebuah kisah, ada seorang anak yang kaya raya. Memang dia walaupun dulu orang tuanya nyuruh sholat, nyuruh apa, kadang nggak peduli, kan banyak tuh anak sekarang tuh yang disuruh sholat susah, suruh ngaji susah. Apalagi anak-anak sekarang umur SD masih mau ngaji, udah SMP aja udah nggak mau ngaji tuh. Apalagi udah SMA udah malas ngaji. Sekalinya ngaji jauh dari rumahnya, besok pulang-pulang jadi teroris. Banyak begitu tuh. Ini udah banyak contoh. Ada anak muda yang dia nikah sama perempuan, kemudian kaya dia. Jadi kaya, tapi dia nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, nggak pernah mau sholat. Dia jadi miliarder, punya uang banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah. Satu ketika dia ingat sama ibunya. Dia ingat sama ibunya, ingin balas budi sama ibunya dengan harta yang dia miliki. Bisa nggak kita balas budi dengan harta sama ibu kita? Nggak bisa. Walaupun harta kita banyak, mobil kita mewah, rumah megah, mau dikasih semuanya sama ibu kita, nggak akan pernah bisa terbalas itu. Tapi ini anak pengen balas budi sama ibunya, datang ke ibunya. Ibu, sekarang saya sudah kaya raya, harta saya melimpah, mobil saya mewah, rumah saya megah. Sekarang silakan ibu minta sama saya, apa yang ibu minta akan saya kasih, akan saya penuhi.
Ibu mau beli barang yang termahal, saya akan belikan, saya punya uang banyak. Mau bikin rumah yang megah, saya akan buatkan, saya punya uang banyak. Silakan ibu minta. Ibunya nggak minta banyak. Kata ibunya, nah ibu nggak butuh itu. Sekarang tolong belikan ibu kasur. Belikan ibu kasur sama bantal satu cukup. Udah ibu cuma itu aja, nggak ada yang lain, nggak cukup. Masih banyak uang saya. Enggak, ibu minta itu, minta kasur sama bantal. Apalagi yang ibu minta? Tolong nak, setelah kau belikan kasur dan bantal, coba kau izin sama istrimu untuk tidur bersamaku. Ya, jadi anaknya tadi itu yang udah nikah suruh tidur sama ibunya, ibunya minta. Anaknya bingung, tidur sama ibu, saya kan udah punya istri. Ya tapi kamu izin dulu nak, izin dia sama istrinya. Istriku, aku diminta untuk tidur bersama ibuku. Istrinya ngizinin. Setelah itu tidur. Malam, larut malam, ibunya terbangun jam 2. Ibunya melakukan sholat tahajud. Anaknya yang punya harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, enggak bangun, masih ngorok. Apa yang terjadi? Ibunya meneteskan air mata. Ternyata harta melimpah, enggak jadi jaminan ahli ibadah. Dibangunkan sama ibunya, nak tahajud, enggak bangun-bangun. Akhirnya sampai waktu subuh, ibunya sholat subuh. Kemudian itu anaknya dibangunin lagi, nak bangun. Enggak bangun-bangun, kebluk. Mentang-mentang harta banyak. Di sini ada yang kebluk kan? Tahu kayaknya ada yang kebluk gitu. Ya Allah, ya Rahman. Ini anak kebluk, akhirnya apa? Ibunya pergi ke kamar mandi, ngambil air segayung. Disiram tuh anak yang kebluk, yang kaya raya katanya punya harta banyak, disiram. Yang kelihatan anak mau balas budi sama ibunya, bukan malah balas budi, tapi kembali memaki-maki ibunya. Ibunya dimaki-maki. Ibu nggak tahu sekarang saya sudah punya harta banyak. Mobil saya lihat berapa, rumah saya lihat luasnya kayak apa. Ibu mah nggak tahu saya dihormati sama orang lain. Sementara ibu nggak pernah menghormati saya. Saya tidur dia harus disiram dengan air. Ibunya langsung tambah nangis meneteskan air mata. Ibunya sambil berkata, nah ingat kamu nak istighfar. Ketika kamu kecil dulu, kamu nggak ingat sama ibu. Ibu gendong kamu, kemudian kau basahi aku dengan air kencingmu. Ibu nggak pernah marah. Ketika kamu kecil, kau kotori ibu dengan kotoranmu, ibu pun nggak pernah marah. Sekarang aku kau bangunkan dengan air untuk ibadah kepada Allah. Kenapa kau marah, nak? Sementara ini adalah jalan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingatkan engkau untuk ibadah kepada Allah, tapi kau malah marah. Bersyukur kamu nak kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Nih anak kalau nggak pernah diajarin nggak pernah belajar agama, itu jadi kayak tadi. Nggak tahu balas budi sama orang tua. Mentang-mentang punya harta banyak, harta melimpah, dia balas dengan harta, padahal orang tua kita bukan itu yang diminta. Tapi orang tua kita ingin kita ini jadi anak yang soleh dan soleha, agar ketika orang tua kita wafat, kita jadi cahaya buat orang tua kita. Kan kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, jadi kalau anak Adam itu wafat, itu yang akan tidak terputus itu cuma 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau dan mampu mendoakan orang tua kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Nah ini, makanya kita jangan sampai tadi apa tuh yang terakhir, tulul amal, panjang angan-angan. Jadi berhayal terus. Orang kalau sudah berhayal dunia, ujung-ujungnya jadi stres. Kalau stres, ujungnya nanti ketawa sendiri. Lagi jalan ketawa sendiri gitu kan. Nggak ada orang ketawa ya. Nah ini gara-gara orang banyak berhayal. Nah ini kita jangan sampai ada dalam diri kita, ya, dalam hati kita panjang angan-angan. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya sesuatu barang keduniaan, jangan taruh dalam hati. Kalau punya sendal, taruhlah di kaki. Kalau hilang, nggak sakit hati. Kan gitu. Ini kadang-kadang sendal taruh di hati. Jadi kalau hilang, udah jadi sakit hati. Ini siapa sih yang ngambil sendal? Gitu kan. Ini yang ngambil handphone siapa sih? Handphone baru lagi, banyak nomor orang yang penting lagi. Ini karena apa? Ditaruh di hati. Dunia jangan ditaruh di hati.
Tapi kalau Allah ada dalam hati, ya, dalam hati diucapkan dengan lisan, lakukan dengan amal perbuatan. Maka jangan pernah malu kita kalau menyebut nama Allah. Ini kalau nyebutin nama Allah, Allah apa Tuhan? Yang di atas, tetap. Kalau Allah kan mantap tuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Coba kalau Tuhan, Tuhan 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 jadi hantu. Ya, makanya kita harus hati-hati lah. Kita orang Islam harus bangga, ya harus bangga bahwa kita betul-betul memang niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang sementara ini bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Seramah dan 4 yang aman-aman, itu pikirannya hanya tertuju pada dunia aja. Lalu mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang 4 orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Saya mau nanya gini, Tat. Saya orang tua saya sakit gitu, sakit nggak sembuh-sembuh ya, saya berapa 3 bulan gitu. Terus ada seorang kiai itu datang bilang sama ibunya, ibu saya misalnya, "Ibu, ini bapak sakit, sakitnya itu kayaknya ada yang ngerjain gitu kan." Terus kiai itu kan bilang, terus dikasih kayak apalah gitu, semacam kayak kertas-kertas gitu, "Ini taruh di rumah biar nggak ada yang ngerjain gitu, nggak ada yang masuk lah misalnya gitu kan." Nah, pas itu ditaruh di rumah, orang tua saya sembuh gitu kan, otomatis percaya sama kiai itu kan. Nah, yang pertanyaannya jadi gimana kesan Ustadz terhadap kiai itu? Terus yang kedua, dan anaknya udah tahu gitu, orang tua itu nggak bener lah gitu. Terus kata orang tuanya, "Ini sabab dek, nak gitu apa, usaha kita kan, itu buktinya bisa sembuh sama kiai itu." Nah, itu gimana kesan Ustadz terhadap anak dan sama orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan berplanning, mempunyai target dan berusaha dengan kufur nikmat. Ini kita sebagai umat Islam bagaimana menjalaninya atau memanagenya antara kita berusaha, berplanning, target dengan jangan sampai itu menjadi kufur nikmat. Bagaimana ketika orang tua kita sakit, kemudian tiba-tiba ada seorang kiai datang, dibilangnya katanya ini mah dikerjain orang, ini orang iseng amat yang kerjainnya. Ya Allah, ya Rabbana. Yang jelas kita harus yakin bahwa kalau kita orang beriman, jangan pernah kita lupakan Allah, bahwa Allah itu ada. Ketika kita berdoa dengan Al-Fatihah, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi mintalah tolong kepada Allah. Ini kan kadang-kadang orang pakai begini disebut kiai, tahu-tahu dukun. Kemarin dibilang, ada yang bilang nih kemarin, nanti tahun 2012 akan terjadi kiamat. 2010 dia yang meninggal, mati, dia juga nggak bisa ramal itu. Kalaupun mau itu seorang kiai, sebaiknya ketika dia memberitahu ini ada yang ngerjain, udah cukup dengan doa, nggak usah diperlihatkan harus apa nih yang harus dipegang. Sebab kalau memberikan sesuatu dan itu dilihat oleh orang banyak, itu nanti akan diyakini bahwa itu adalah sebagai penyembuh, yang pada akhirnya dia musyrik kepada sesuatu yang diberikan itu tadi, yang disebut dengan isim lah ya. Banyak kan isim itu pengen usaha lancar, datang Ki Joko Bodo, namanya juga Ki Joko Bodo, didatangin juga. Datang orang pintar ya, Ki Joko pintar gitu, ini Ki Joko Bodo datangin juga ya. Ini kadang-kadang kita salah, kita lupa ada Allah, bahwa ketika kita sakit itu adalah sakit sedang dititipi oleh Allah, penyakit itu.
Ketika kita hidup itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar, datang ke dokter. Kan kalau sakit kita datang ke dokter. Ya kalaupun enggak, ya minta doa sama orang-orang soleh. Bahkan kalau kata Nabi, ketika kita punya penyakit nggak sembuh-sembuh, da'u marodakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Seperti itu kita harus yakin kepada Allah. Jadi kalau tadi kita yakin dengan yang tadi itu, dengan catat isim tadi, berarti kita musyrik, menduakan Allah, kita nggak percaya dengan Allah. Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka. Ya Allah, engkau maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali engkau yang menyembuhkan. Itu kita harus yakin itu. Maka kita doa juga kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, engkau yang memiliki pujian, dan kepadamu lah kami mengadu dan meminta pertolongan. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi jangan yakin dengan itunya. Makanya kalau saya nih maaf, saya pun kadang suka ada yang datang ke saya, Ustaz, ini nggak sadar-sadar kesurupan gitu. Kan ada tuh, suka ada orang kesurupan kan, dikerjain orang kadang gitu kan. Itu bahkan saya pernah disuruh ke rumahnya salah seorang wali santri di pesantren, itu habis makan nasi uduk, ininya besar, kayak ada ular. Saya diajak ke sana, Ustaz tolong doakan. Saya bilang, doa yang paling ampuh itu dari keluarga. Akhirnya apa? Kita berkumpul semuanya, doa, keluarga yang doa, silahkan doain keluarga. Kita juga sama-sama berdoa. Jadi saya nggak ngasih, nih kalau mau sembuh ini nih, pakai ini ya, nanti diusap-usap nih, pakai ini isim, nanti jatuhnya orang percaya sama itu, bukan dengan doanya. Nah, makanya ini pun harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi banyak orang sekarang tuh menyamar. Ya orang pakai beginian belum tentu kiai. Ya banyak kan sekarang itu. Apalagi yang udah pasang-pasang iklan itu udah lain. Ya yang udah pasang-pasang iklan itu udah lain. Ketika kita berobat, wah begini-begini, itu udah lain lah. Niatnya sudah lain. Kita harus tetap minta pertolongan kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Jangan sampai kita salah, yang menyembuhkan itu tadi, isim tadi, atau kiai tadi. Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Baik usaha ataupun penyakit, minta kepada Allah ya, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia nggak bisa memberikan apa-apa. Allah yang punya segala-galanya. Yang kedua tadi, bagaimana kita ketika kita punya planning gitu kan, supaya kita tidak gugur nikmat. Makanya usaha itu harus juga dibarengi dengan doa. Jadi kalau bekerja, jangan mentang-mentang kita enak kerjaan kita, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak orang udah merasa enak dengan pekerjaan, lupa ibadah. Datang waktu sholat, adzan terdengar, pura-pura, ntar aja, tanggung, dikit lagi kerjaan. Tanggung. Iya, penting kalau sampai umurnya. Kan kalau kita sholat, udah deket-deket, sholat zuhur, ntar deket-deket ke asar. Sholat asar, ntar deket-deket ke maghrib. Sholat maghrib, ntar deket-deket ke isya. Sholat isya kapan? Ntar deket-deket ke subuh. Sholat subuh kapan? Udah nggak sholat kesiangan, karena udah deket-deket ke zuhur. Nah ini, kadang-kadang kita seperti itu. Maka jangan pernah lupakan. Walaupun misalkan pagi-pagi mau berangkat kerja, saya pengen supaya saya tidak termasuk orang yang kufur nikmat, nggak sempat sholat duha di rumah, di kantor. Saya yakin sempat sholat duha di kantor. Cuma kadang-kadang itu tadi, godaannya memang banyak. Kadang kita malas untuk melakukan itu. Pernah nggak selama Ramadan ini sholat duha ketika masuk kantor? Nah, ya. Alhamdulillah apa nih? Tapi saya yakin semuanya insya Allah rajin-rajin sholat duhanya. Dan kalau ciri orang yang rajin sholat, maaf, bukan orang yang jidatnya hitam. Saya ada nggak? Ada. Kalau ada saya tutupin lagi. Jadi maaf, orang yang rajin sholat bukan orang yang jidatnya hitam. Boleh jadi orang yang jidatnya hitam ketika sholat dia gosok-gosok tuh. Boleh jadi begitu. Lihat film PPT. Film PPT itu biar katanya ahli ibadah, dia apa? Dia ambil arang, dia coret-coret gini. Persis kayak solid kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sholat itu bukan itu. Dulu ada sebuah kisah, ada seorang yang ahli ibadah. Tiba-tiba ada orang yang kecebur sumur. Dia masih sibuk dengan ibadahnya saja. Ada seorang kakek tua nolongin orang yang kecebur sumur. Ditolongin sama kakek tua. Datang malaikat, dibilang, "Hei ahli ibadah, kau tidak termasuk orang ahli kebajikan." Nangis tuh orang yang ahli ibadah. "Kenapa kau bisa, wahai malaikat? Sementara aku ini setiap hari
beribadah kepada Allah, aku melakukan amal soleh. Tapi lihat, kau tidak menolong orang yang dalam kesusahan. Artinya kita nggak cukup dengan sholat, kita juga harus peduli dengan sekitar kita. Ya, maka Ramadan ini kita tingkatkan kepedulian kita kepada sekitar kita. Makanya sekarang lagi ramai kan santunan, apa segala macam. Itu dalam rangka mengimbangi, tidak hanya ibadah secara horizontal kita kepada Allah, tapi vertikal kita kepada Allah, tapi kita harus senantiasa juga memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Itu yang terpenting. Jadi bukan jidat kita hitam ibadah itu. Ya, bukan jidatnya hitam. Orang jidatnya hitam, kalau emang orangnya udah hitam gimana? Gitu kan? Kalau orang Afrika, orang Negro gitu, jidatnya udah hitam. Oh, dia ahli ibadah, enggak juga. Nah, ini kadang-kadang orang itu terlalu apa ya? Namanya melihat hanya casingnya saja, yang melihat casingnya saja. Kayak handphone, casingnya bagus, isinya taunya rusak kan gitu, banyak tuh begitu. Nah, ya Allah, ya Rabb. Ini jangan sampai terjadi kepada kita seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ini harus nantiasa kita barengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dulu kan ada tuh orang lagi miskin di zaman Nabi minta kepada Nabi, ya Nabi, saya akan rajin ibadah kalau saya jadi orang kaya. Buktinya apa? Kalau sudah kaya rajin gak ibadahnya? Sa'labah, yang dikenal dengan Sa'labah. Sa'labah itu waktu miskin rajin dia ibadahnya, rajin ke masjidnya. Udah kaya lupa. Ini rata-rata kan kalau orang udah berlimpah harta, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus coba kita pelajari bersama, ya. Harus kita pelajari bersama bahwa kalau kita punya harta pun, ingat harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang kita miliki. Dan ingat, sholat itu buahnya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Bukan jidat hitam. Buah dari sholat bukan jidat hitam. Sujudnya dilamain sampai ditekan gitu kan, ada tuh tuh. Enakan gitu kan. Aduh, jadi jidat nakan badan ya wajar aja kalau hitam kan. Begitu. Nah, ini jangan sampai. Nabi mah bengkak bukan karena dilakukan, karena saking rajinnya seperti emang Nabi mah rajin, tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah, tapi Nabi kan juga peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita makanan melihat orang rajin doang ibadahnya, peduli enggak sama tetangga, apa segala macam, sama anak yatim. Kita kalau nyatuin anak yatim kapan Pak? Setahun sekali ya? Cuma setahun sekali, padahal anak yatim hidupnya setahun sekali apa tiap hari? Nah ini kita kadang menurut saya, maaf bukan artis saya, gitu ya. Jadi tausiahnya langsung. Yang ingin dapat tausiah, ketik nama spasi tausiah, kirim ke nomor saya, nanti ketika saya kirim tausiahnya apa, gitu kan? Tinggal kirim seperti itu. Jadi menerima tausiahnya nggak bayar, ya nggak bayar, gratis, insya Allah gratis. Hanya maaf, ini saya kalau ngirim SMS bayar saya. Iya, saya ngirim SMS bayar, karena saya nggak pakai bonus SMS. Ya, katanya kalau Indosat punya bonus SMS ya? Banyak ya? Ya Allah, ini mau dititipin ke saya kan? Ya Allah, ya. Jadi saya seperti itu, saya berusaha dakwah dengan cara handphone, ya. Dan kebetulan memang insya Allah dalam waktu dekat buku saya akan coba diterbitkan. Sebenarnya tinggal menerbitkan judul bukunya SMS-ku untukmu, ya, sapaan Muslim sejati. Jadi SMS-ku untukmu itu pengantarnya Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jepri, Kiai Cepot, Kiai Jujun, dan beberapa kiai yang lain. Ya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan doakan. Nanti kalau di sini ada perpustakaan, kalau sudah jadi saya akan kirim lah ke Indosat yang di sini gitu ya. Jadi saya juga berusaha bagaimana apa yang saya miliki itu jadi jalan dakwah. Ya, saya di Bogor punya majlis, namanya Majlis Al-Midan Center. Majlis Al-Midan Center itu bergerak ya di bidang dakwah terutama. Ya, dakwah untuk di masyarakat. Ya, saya coba berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dan juga kalau lagi mau bergabung, saya bergabung dengan Ustadz Arifin, bergabung dengan Ustadz Jepri. Kalau begini dandanan Ustadz Jepri ya, kalau begini ya, kalau Ustadz Arifin kan pakai peci putih, semuanya putih begitu. Tapi yang jelas walau bagaimanapun bukan mereka yang dilihat, tapi bagaimana tujuan kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan biar saya istiqomah di jalan dakwah. Karena saya terus terang bukan anak ustadz, bukan anak kiai, tapi saya anak pendekar. Tapi alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berdakwah seperti ini. Ya, jadi kalau ada yang macam-macam gampang, tinggal sikat aja gitu kan. Nah, tapi tidak seperti itu. Dan saya di Bogor, di kecamatan saya itu saya ketua 2 Dewan Tanfidz Majelis FPI. Jadi orang FPI ini jangan macam-macam. Enggak ya kok. Ya Allah. Anak Bawi berisik nih.
Tapi saya bagian dakwahnya, bukan bagian obrak-abrik-nya, bagian dakwahnya ya. Doakan ya biar istiqomah di jalan dakwah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di Cibinong, di pesantren Darut Taqwa sebelum gerbang Pemda. Jadi dari sini ke Cibinong kan lumayan jaraknya. Doakan nih, sore ini saya harus ngisi juga, berangkat lagi langsung ke Depok. Terus alhamdulillah berkah silaturahmi, jadi bisa berdakwah di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kalau ada yang mau mengikuti Idul Fitri dengan saya boleh nanti di Cinere, di Villa Cinere Mas. Insya Allah ya, saya ada jadwal di sana. Insya Allah mudah-mudahan doakan biar sehat lahir batin. Ya Allah semua yang hadir saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'na min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi kami yang hadir di majlis ini ya Allah, ampuni segala apapun dosa dan hilaf kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan saum kami ini saum orang-orang yang bertakwa padamu ya Allah, yang niat ibadah ikhlas padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wal huda wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.